Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Bapak Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiyah sendiri dalam bahasa Ibrani berarti suatu cara peniupan shofar, trompet tanduk domba jantan seperti yang telah didengar tadi. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Apabila ada pertanyaan, saudara dapat mengajukannya ke 0812-9912-430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani She'erit Rivka. Dalam bahasa Ibrani dieja Shin, Alef, Resh, Yud, Taf, dibaca She'erit. Artinya kaum yang tersisa. Res, Bet, Kuf, He, dibaca Rivka, nama anak Betuel, istri Yitzhak. She'erit Rivka, sisa Rivka, kaum yang tersisa Rivka, bagian 3. Di antara tokoh wanita yang ada dalam kitab suci, mengapa Rivka? Mengapa bukan Rut misalnya? Rut orang Moab meninggalkan keluarganya untuk bergabung dengan Israel dan melalui pernikahan dengan Boas menurunkan Raja David dan Mesias Yeshua. Namun bukan hanya seorang saja. Ada wanita bangsa-bangsa lain yang juga mempunyai posisi yang unik dalam garis keturunan Israel seperti Rivka. Rivka berasal dari keluarga penyembah berhala. Ia meninggalkan keluarga dan semua hubungan dengan budaya berhala keluarganya untuk bergabung dengan perjanjian Abraham melalui pernikahan dengan Ishak. Abraham juga berasal dari keluarga penyembah berhala. Ia meninggalkan keluarga ayahnya dengan segala kedudukannya untuk mengikuti panggilan Adonai Elohim, pencipta langit dan bumi. Perjalanan rohani Rivka serupa dengan perjalanan rohani Abraham. Bedanya, kalau Abraham adalah pria, maka Rivka adalah perempuan. Apa yang dimaksud dengan remnant, kaum yang tersisa? Remnant adalah kelompok kecil yang dapat dibedakan dari kelompok besarnya. Untuk memudahkan, mari kita baca Yesaya 10 ayat 20. Tetapi pada waktu itu sisa, She'ar, She'erit, orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yaakov tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Elohim Israel, dan tetap setia. Nabi Yesaya berbicara tentang bangsa Israel yang dibuang ke Babilonia. Di antara mereka ada sekelompok kecil yang disebut sisa, She'ar atau remnant, yang terluput dan berbeda dari mayoritasnya. Mereka tidak lagi bersandar pada penjajah mereka, tetapi bersandar kepada Adonai yang Maha Kudus Israel. Dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Jadi remnant, kelompok yang tersisa ini ada di antara bangsa Israel. Dengan cara yang sama, kelompok sisa ini juga ada di antara bangsa-bangsa. Rivka adalah contoh yang tepat. Ia merupakan bagian kecil dari bangsa-bangsa yang memisahkan diri untuk bergabung dengan keturunan Abraham dengan menyembah Adonai Elohim, pencipta langit dan bumi. Bagaimana hubungannya dengan kekristenan? Apakah orang Kristen bisa disebut sebagai remnant juga? Dengan berjalannya waktu, maka jawabannya adalah ya dan tidak. Ya, kita dapat melihat
kekristenan merupakan kelompok sisa bangsa-bangsa yang bergabung dengan kelompok sisa Israel. Untuk melihat ini dalam sejarah, mari kita baca 2 ayat dalam Kisah Rasul. Pertama, Kisah Rasul 21 ayat 20. Kisah Rasul 21 ayat 20. Mendengar itu, mereka memuliakan Elohim, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Paulus datang ke pertemuan para rasul di Yerusalem melaporkan pelayanannya di tengah bangsa-bangsa sehingga mereka menjadi percaya. Mendengar itu, para rasul memuliakan Tuhan dan mengatakan kepada Paulus bahwa beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya kepada Yeshua sebagai Mesias. Namun bukan hanya itu, dan mereka semua rajin memelihara Torah. Jelas orang Yahudi yang percaya kepada Yeshua tetap memelihara Torah, tetap menaati Torah, mempunyai gaya hidup Torah. Inilah remnant Israel. Ini berbeda dengan kekristenan modern yang mengabaikan Torah. Selanjutnya kita membaca dalam Kisah Rasul 11 ayat 25 sampai 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Barnabas dan Saul Paulus melayani di Antiokhia Syria di luar Israel. Mereka mengajar orang-orang Yunani Romawi di sana selama 1 tahun. Di kota itulah murid-murid disebut dengan istilah Yunani Kristianoi, yang bagi kita diterjemahkan Kristen. Pertanyaannya, siapa yang disebut Kristianoi ini? Hanya ada 2 pengajar Yahudi di sana. Murid-murid mereka adalah orang-orang Yunani Romawi. Mereka inilah yang disebut Kristen. Jadi, murid-murid yang disebut Kristen itu merujuk pada orang-orang Yunani Romawi yang percaya pada pengajaran Barnabas dan Paulus. Kristen adalah istilah Yunani yang dilekatkan kepada bangsa-bangsa yang mengikuti ajaran para rasul dan percaya kepada Yeshua. Bangsa Yahudi yang percaya tidak pernah disebut atau menyebut diri dengan istilah Yunani. Tetapi apa yang diajarkan kepada kaum Kristianoi? Mereka diajar oleh para rasul bahwa Yeshua adalah Mesias dan gaya hidup Torah. Mereka tentu belum paham, karena itu para rasul memutuskan 4 hal yang langsung harus mereka ikuti secara praktis agar dapat diterima bergabung dengan orang-orang Yahudi percaya, seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 15 ayat 20 sampai 21. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Moshe diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Syabat di rumah-rumah ibadah. Ini adalah 4 hal yang langsung diminta dilakukan oleh bangsa-bangsa yang mau bergabung dengan orang Yahudi percaya. Hal-hal lainnya akan mereka pelajari di hari Sabat di sinagoga. Kita lihat dengan cara itu orang percaya bangsa-bangsa yang jauh menjadi dekat dengan orang Yahudi percaya. Nah, pernyataan yang ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 21 ini ternyata mirip dengan naskah proklamasi Republik Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang lainnya akan diselesaikan kemudian. Nah, sekarang hal-hal lainnya yang akan diselesaikan kemudian, semua hal lainnya yang akan dikerjakan diurus kemudian. Pernyataan ini paralel dengan Kisah Rasul 15 ayat 21, sebab sejak zaman dahulu hukum Mose diberitakan di tiap-tiap kota,
sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Artinya apa? Artinya bahwa segala sesuatu di luar 4 hal yang tadi dibaca di dalam Kisah Rasul 15 ayat 20, itu semuanya akan diajarkan, akan dipelajari kemudian pada hari-hari Sabat di sinagoga. Bagaimana dengan Paulus dan Petrus? Apakah mereka termasuk remnant Yahudi juga atau mereka sudah meninggalkan agama Yahudi menjadi Kristen modern? Ini pertanyaan yang menarik. Mereka tetap termasuk remnant Yahudi. Paulus sesudah menjadi percaya kepada Yesua sebagai Mesias, ia tetap menyebut dirinya sebagai orang Farisi. Dalam Kisah Rasul 23 ayat 6 di hadapan Sanhedrin dia berkata, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Bukan hanya itu, dalam Kisah Rasul 28 ayat 17 di hadapan pemuka masyarakat Yahudi di kota Roma, dia berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma." Jelas dengan mengatakan bahwa ia tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa Israel atau terhadap adat istiadat nenek moyang Yahudi, Paulus tidak meninggalkan Yudaisme. Bagaimana dengan Simon Petrus? Bukankah ia dikatakan menjadi paus yang pertama? Simon Petrus adalah orang Yahudi. Karena itu kita harus melihat keberadaannya dalam komunitas Yahudi, bukan Romawi. Di lingkungan masyarakat Yahudi, Petrus dikenal sebagai rabi. Kita hanya mengenalnya sebagai nelayan di Danau Galilea. Petrus sesudah kebangkitan Yesua terus berkembang dalam pengajaran Torah dan menulis beberapa piyutim, yaitu doa-doa yang disusun dengan indah. Antara lain, Nismat Kolhai, jiwa-jiwa semua yang hidup, yang merupakan doa pengagungan terhadap Adonai Elohim. Dari sisi kepemimpinan para rasul, Simon Kefa bukanlah kepala jemaat Yerusalem. Kepala jemaat Yerusalem adalah Rasul Yaakov, saudara Yesua Hamasyah, dan penulis surat Yakobus. Mengapa Yakov? Karena orang Yahudi percaya Mesias adalah raja dari garis keturunan David. Jadi pemimpin komunitas haruslah keturunan David. Dan karena itulah Yakov sebagai saudara Yesua yang menggantikan Yesua. Simon Kefa adalah salah satu dari rasul utama. Namun dalam persidangan, pemegang kata akhir adalah Rasul Yaakov. Sejarawan Eusebius, uskup Kaisaria abad 4, menulis buku Historia Ecclesiastica, menyatakan bahwa ada 14 nama Yahudi yang menggantikan Rasul Yaakov sebagai pemimpin atau bishop jemaat Yerusalem sampai dengan tahun 135. Saat pemberontakan Yahudi kedua yang ditindas oleh Romawi. Tidak ada satupun di antara yang nama-nama itu yang dapat dikaitkan dengan Simon Kefa. Artinya, Simon Kefa bukan sebagai ketua sidang para rasul. Sumbernya adalah dari buku In the Shadow of the Temple oleh Oscar Skarsauna, profesor sejarah gereja dari Norwegian Lutheran School of Theology, halaman 195-196. Sesudah tahun 135 itu, semua orang Yahudi diusir keluar dari Yerusalem oleh Kaisar Romawi Hadrian. Simon Kefa tak mungkin lagi berada dalam kelompok pimpinan para rasul karena kemungkinannya ia sudah mati martir, mati syahid, disalib terbalik sebelum waktu tersebut. Bagaimana dengan jawaban tidak untuk kekristenan sebagai remnant, kelompok tersisa bangsa-bangsa? Keadaan di abad pertama tidak berlangsung lama. Di awal abad kedua, Ignatius, uskup Antioquia, kota tempat orang percaya bangsa-bangsa disebut Kristen, memberi arahan yang berbeda kepada umat Kristen. Dalam surat Magnesia 8 ayat 1, ia menyatakan, jangan tertipu oleh heterodoksi atau dongeng lama yang tidak berguna. Karena itu, jika kita terus hidup sampai sekarang menurut Yudaismos,
atau Yudaisme, kita mengaku belum menerima anugerah. Ignatius mengajarkan bahwa hidup menurut Yudaisme tidak menerima anugerah. Yudaisme dipertentangkan dengan anugerah. Padahal, para rasul yang percaya Yesus semuanya tetap hidup dalam Yudaisme abad pertama dan tidak pernah pindah ke agama Kristen seperti yang dikenal di abad 21 ini. Dengan ajaran seperti ini, maka mulai abad 2, kaum Kristianoi mulai memisahkan diri dari jemaat induknya di Yerusalem. Perpisahan ini semakin lebar melalui para pemimpin gereja bangsa-bangsa abad 2-4 yang dijuluki dengan gelar bapak-bapak gereja. Kristen bangsa-bangsa percaya kepada Yesus Kristus dengan gaya hidup Yunani Romawi, terpisah dari gaya hidup Torah yang dijalani oleh para rasul. Kristen yang lahir dari rahim Yudaisme abad pertama alias merupakan bagian dari Yudaisme abad pertama menjadi agama tersendiri yang terpisah dari Yudaisme. Sejarah mencatat, perpisahan ini kemudian memicu permusuhan di antara keduanya. Apakah Yesua sebagai gembala menghendaki keterpisahan seperti itu? Tidak sama sekali. Yesua sebagai gembala yang baik justru ingin kedua umat Israel dan bangsa-bangsa menjadi satu kawanan. Dan ini diucapkan sebelum amanat agung. Dalam Yohanes 10 ayat 16, Yesua berkata, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Yesua berada di kandang domba-domba Israel. Dan dia berkata mempunyai domba-domba di kandang lain, yaitu bangsa-bangsa. Keduanya mendengar suaranya dan akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jelas Yesua menghendaki orang percaya Yahudi dan bangsa-bangsa dipersatukan di bawah penggembalaannya, bukan terpisah untuk berseberangan satu sama lain. Bagaimana agar kedua umat ini dapat bersatu? Rabi Shaul Paulus sebagai rasul bangsa-bangsa memahami ajaran Yesua secara mendalam saat ia menulis Efesus 2 ayat 13, 14, dan 15b. Tetapi sekarang kita di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Umat yang dahulu jauh adalah bangsa-bangsa, sementara umat yang dekat adalah Israel. Bangsa-bangsa menjadi dekat dan dipersatukan dengan Israel karena darah Yesua, Mesias Israel. Namun untuk apa mereka dipersatukan melalui darah Mesias Yesua? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, Efesus 2 ayat 15b. Perhatikan, Israel dan bangsa-bangsa berbeda satu sama lain, tetapi dalam Mesias keduanya menjadi ehad. Ehad adalah composite unity, satu dalam kesatuan. Kesatuan dari dua umat yang berbeda. Kesatuan inilah yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana kesatuan tersebut dapat diwujudkan? Bukankah umat Yahudi umumnya belum percaya Yesua, sedangkan umat Kristen umumnya belum mentaati Torah? Di abad 21 ini Tuhan membangkitkan remnant Yahudi yang disebut Yahudi Mesianik sebagai umat yang percaya Yesua dan menaati Torah. Posisi Yahudi Mesianik ini pas dengan posisi para rasul murid Yesua di abad pertama. Ini persis sama dengan kaum Kristianoi abad pertama. Namun dengan kekristenan abad 21, Yahudi Mesianik mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan umat Kristen pada umumnya. Kesamaannya mereka percaya pada Yesua sebagai Mesias ilahi. Perbedaannya mereka menaati perintah-perintah Torah seperti umat Yahudi pada umumnya. Sebaliknya, umat Kristen pada umumnya tidak paham bahkan mengabaikan perintah-perintah Adonai sebagai Raja semesta alam dalam Torah. Dalam bagian inilah Kristen bangsa-bangsa perlu belajar dan membuka diri untuk memahami perintah-perintah Torah yang pada umumnya berkaitan dengan kekudusan dalam kehidupan sebagai orang percaya dan bersifat universal.
Apakah pemikiran ini yang melandasi penyelenggaraan konferensi Mesianik Shufu pada tanggal 25 sampai 27 Agustus 2023 di Hotel Century Park Senayan, Jakarta? Benar, konferensi tersebut mengambil tema panggilan kepada yang tersisa dari bangsa-bangsa, Shufu, kembali kepada akar iman bersama kita. Siapa pembicaranya? Pembicara dalam konferensi ini unik. Dari kalangan rabi ini, umat pilihan diwakili oleh Rabi Mesianik Dr. Itzhak Shapira. Sementara dari kalangan kaum yang tersisa bangsa-bangsa diwakili oleh Pastor Matt McEwen. Keduanya dari USA. Ini merupakan kombinasi yang langka. Dua latar belakang yang berbeda bersanding dalam satu platform yang sama. Ini keunikan. Konferensi ini menyerukan panggilan kepada orang percaya bangsa-bangsa sebagai remnant, kelompok yang tersisa untuk kembali kepada iman bersama dengan remnant Yahudi, persis seperti pola kebersamaan Yahudi dan bangsa-bangsa di abad pertama. Kebersamaan serta kesatuan bangsa-bangsa dan Yahudi percaya ini mengandung pesan profetik di akhir zaman. Karena bila kepenuhan bangsa-bangsa tercapai, maka kepenuhan Israel pun akan tercapai. Dan kepenuhan kedua umat ini akan menarik Hamasiah datang kembali untuk mengembalakan mereka di bawah satu gembala, di bawah pengembalaan Yeshua Hamasiah. Sebuah konferensi strategis untuk Indonesia dengan jangkauan akhir zaman. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Mesianik GKMI disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Gereja Kehilat Mesianik Indonesia bekerja sama dengan Ahafat Ami International akan menyelenggarakan konferensi Mesianik pada tanggal 25 sampai 27 Agustus 2023 di Hotel Century Park Senayan, Jakarta, dengan tema panggilan kepada yang tersisa dari bangsa-bangsa. Kembali pada akar bersama iman kita. Jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Daftarkan diri saudara segera pada Agus di 0857 9310 6724. Agus di 0857 9310 6724. Bersama itu akan diluncurkan buku Rabi Shapira, The Rivkah Remnant dalam bahasa Indonesia. Hubungi Noni di 0858 9006 3519. Noni di 0858 9006 3519 untuk pre-order buku yang ditulis oleh Rabi Shapira, The Rivkah Remnant. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu tema konferensi Shufu, The Remnant Calling, ciptaan Sam Bembena, jemaat dari Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Dengarkan Israel dan bangsa-bangsa. Tuhan memanggil kelompok tersisa Israel dan bangsa-bangsa. Dalam Mesias kita satu, carang dipatahkan agar kita dilekatkan. Engkau menjadikan kami satu dalam kasih-Mu. Mari kita memulai era baru ini. Yehudi dan bangsa-bangsa satu dalam Mesias. Yehudi dan bangsa-bangsa satu dalam kasih Mesias Yeshua. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Bapak Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yeshua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.